Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmatika Maduri dan rekan saya Nur Hamidah. Di sini saya akan membahas tentang project kami yang akan dimasukkan ke dalam bisnis model Canvas atau BMC. Mana project yang akan kami masukkan ke dalam BMC itu yaitu berjudul satu itu peran media sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang kedua itu ada mengembangkan strategi kemampuan berinteraksi. Yang terakhir itu ada cara mengolah tekanan dan stres dengan cara yang positif. Ketiga, judul project yang dimasukkan ke dalam bisnis model Canvas atau BMC itu akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Nur Hamidah. Nah, untuk dari itu mari kita simak videonya. Project yang akan dibuat dalam bisnis model Canvas itu yang berjudul peran media sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang pertama itu ada key partner atau mitra utama. Nah, mitra utama dalam project ini ialah remaja dan masyarakat. Yang kedua ada key activity atau aktivitas utama, yaitu membuat akun media sosial, membuat konten menarik. Yang ketiga ada full promotion atau promosi nilai, yaitu hemat biaya, lebih efektif, mudah diakses banyak orang, dan hemat waktu. Yang selanjutnya ada consumer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, di mana dalam project ini hubungan pelanggannya itu menyediakan konten yang menarik, memberikan informasi tentang dampak negatif kepercayaan diri, konten yang bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Terus ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama, yaitu handphone dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada channel yang digunakan untuk project kali ini ialah YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify. Selanjutnya itu ada cost struktur atau struktur biaya. Dalam project kali ini yaitu project peran media sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang dimasukkan ke dalam BMC atau bisnis model Canvas itu ialah kuota internet, dan yang terakhir itu ada aliran pendapatan. Nah, dalam BMC ini aliran pendapatan yang kita gunakan itu ialah konten seperti video edukasi dan podcast. Baik, proyek selanjutnya yaitu cara mengelola tekanan dan stres dengan cara yang lebih positif. Yang pertama itu ada key partners atau mitra utamanya, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua mahasiswa, yang ketiga badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Yang kedua itu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu yang pertama membuat akun media sosial, yang kedua membuat video edukasi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada key resources atau sumber daya kunci. Yang pertama itu ada SDM atau sumber daya manusia, yang kedua ada platform education. Yang keempat value proposition atau proposisi nilainya. Yang pertama itu menghemat waktu, yang kedua lebih mudah, yang ketiga hemat biaya. Baik, yang kelima yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama ada konten yang menarik, yang kedua konten yang berisi wawasan tentang mengelola tekanan dan stres. Yang ketiga, penyediaan konten yang berkualitas baik. Yang keenam yaitu ada channel atau saluran customer, yaitu yang pertama ada YouTube, Instagram, terus TikTok. Yang ketujuh ada customer segment atau segmen pelanggan. Yang pertama pelajar, yang kedua mahasiswa, yang ketiga masyarakat umum. Yang kedelapan yaitu cost struktur atau struktur biaya, yaitu paket internet dan biaya operasional dan sumber daya manusia. Yang kesembilan yaitu revenue stream atau aliran pendapatan, yaitu terdiri dari konten video edukasi. Baik, proyek selanjutnya yaitu mengembangkan strategi kemampuan untuk berinteraksi. Nah, key partnernya ini di sini yaitu mitra utamanya yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua unit kegiatan mahasiswa, terus key activities atau aktivitas yang dijalankan itu yang pertama membuat akun media sosial, yang kedua membuat konten. Key resources-nya, sumber daya kuncinya yaitu yang pertama sumber daya manusia. Value proposition-nya atau proposisi nilainya itu ada hemat biaya dan waktu, yang kedua mendapatkan solusi dengan cepat dan praktis, yang ketiga meningkatkan kemampuan komunikasi satu arah. Customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu yang pertama meningkatkan komunikasi satu arah yang baik,
Yang kedua, menciptakan hubungan yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, memberikan strategi berinteraksi dengan baik. Channel atau saluran customer-nya itu ada, yang pertama ada YouTube, ada Spotify, dan TikTok. Customer segmennya atau segmen pelanggan itu yang pertama ada mahasiswa, yang kedua pelajaran, yang ketiga masyarakat umum. Cost struktur atau struktur biaya, yang pertama ada kuota internet, yang kedua biaya partisipasi UKM. Revenue atau stream aliran pendapatannya, yang pertama ada model freemium atau seperti Spotify.